Okay, thank you so much for having me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Hopefully that everyone is great today. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. And now we are going to continue our discussions, even though we are discussing the material through the video, but hopefully everyone can access it and understand the material clearly. Everyone hopefully can get a betterment for your English. And now I'm going to share the screen to you so you can see what's on my screen here. And this is our last discussion about this one. And we've been discussing about this. And now we are going to talk about comparative and superlative. It's quite important because comparative and superlative itu pasti digunakan. Contohnya, komparatif itu membandingkan antara satu dengan yang lain. Lebih. Jakarta lebih besar dibandingkan Purwokerto. Nah, lebihnya ini yang kita coba bahas. Atau misalkan Jakarta adalah kota terbesar atau kota paling besar di Indonesia. That's what we are going to talk about first, for the first. When we talk about comparative, the name is comparative. Comparative ya, komparasi, perbandingan. For example, di sini ada long. Long itu panjang atau lama. Lebih lama atau lebih panjang, kita bisa menggunakan longer. So we only need to add er to give more understanding about this. Er, longer, ya, cuma ditambah er. Contoh lagi adalah short. Short, pendek. Lebih pendek, so you only need to add er. Cuma tambah er saja. Shorter. Nah, kenapa ditambahnya er? Karena in English we have adjective. Jadi yang boleh ditambah kayak gini adalah adjective. Adjective itu apa? Adjective adalah kata sifat. Misalkan tinggi, pendek, panjang, sebentar, sedikit, banyak, kemudian bersih, kotor, mahal, murah. Nah, itu yang boleh ditambah superlatif atau komparatif. Nah, the first comparative is using er. Kapan yang using er? When the adjective consists of one syllable. One syllable itu apa? Satu suku kata. Gampangannya gini. Kalau yang bahasa Inggrisnya itu adjective itu tersebut adalah satu ketukan cara bacanya, maka menggunakan er. Contohnya long, satu ketukan. Short, tall, slim. Contoh lagi misalkan cheap, kemudian big, kemudian small, high. Nah, those adjective itu cuma satu suku kata, one syllable only. Gampangannya cuma satu ketukan, long, short, tall, cheap, small, big. Nah, when it's only consists of one syllable only, maka kita menggunakan er di sini. Untuk yang satu syllable. Satu syllable atau satu suku kata, er. Jadi kalau lebih kecil, kecil apa? Small. Lebih kecil jadinya smaller. Besar, big. Lebih besar, bigger. Contoh lagi misalnya high, tinggi. Lebih tinggi, higher. Seperti itu. And one thing,
Gimana kalau misalkan lebih dari satu suku kata? More than one syllable. More than one syllable. Kalau yang lebih dari satu suku kata, maka menggunakan more. For more than one syllable. Contohnya apa? Expensive. 3. Expensive. 3 suku kata atau 3 ketukan namanya. Kalau bingung suku kata itu apa? Ya ketukan lah gitu. Expensive. Kemudian ada lagi handsome, beautiful. 3 ketukan. Maka yang ketukannya lebih dari satu atau suku katanya lebih dari satu, maka menggunakan more. Contohnya adalah ini. Expensive, mahal. Lebih mahal, more expensive. Handsome, ganteng. Lebih ganteng, more handsome. Beautiful, cantik. Lebih cantik, more beautiful. Seperti itu. Jadi komparatif itu ada 2. Ada yang menggunakan ER, ada yang menggunakan more. ER ini khusus untuk yang satu syllable, more ini khusus untuk yang lebih dari satu syllable. Tapi ada one thing that you have to know. You have to know about it in a very detail. Apa itu? When, contohnya happy. Misalkan saya lebih bahagia dari dia. I am happier than him atau I am more happy. Nah, ini yang didebatkan. I am more happy atau I am happier than him. Happy, happy, friendly, pretty, friendly, foggy, misalkan misty, misalkan seperti itu. Kalau yang akhirannya y seperti itu gimana? Easy, easy kan 2 syllable. Easy, happy, friendly, pretty. Nah, itu gimana? Crazy. Apakah menggunakan more atau er? Kalau yang akhirannya y seperti ini. The last letter it is ended by y, maka kita menggunakan er. Jadi er itu juga yang satu syllable and ended by y. Oops. Jadi juga yang diakhiri dengan y. Contohnya happy, kemudian easy, crazy, friendly. Nah, jadinya kayak gimana kalau dari kata-kata ini? Ya, kita jadinya happier. Yang easy jadinya easier. Yang crazy jadinya crazier. Yang friendly jadinya friendlier, seperti ini, friendlier. Nah, jadi kalau misalkan let's go to the sentence, kita langsung mengaplikasikan ya biar cepat ya. Misalkan saya lebih bahagia, dari ini itu untuk menunjukkan lebih. Saya, I, lebih bahagia. Bahagia apa? Happy. I am. Kalau happy kan harus ada M-nya. Karena adjektif. I am happy. Saya bahagia. Lebih bahagia jadinya happier. Karena menggunakan ER kalau ended by one. Saya lebih bahagia. I am happier. Kalau saya lebih ganteng, berarti I am more handsome. Kenapa pakainya more? Karena handsome lebih dari 2 suku kata.
atau gampangnya lebih dari satu suku kata, atau itu terdiri dari dua ketukan. Handsome, lebih dari satu, berarti pakainya more. Seperti itu. Jadi ER digunakan untuk yang satu suku kata atau satu syllable atau satu ketukan, atau yang adjektif akhirannya Y. Dan yang more ini digunakan untuk yang lebih dari satu suku kata atau satu ketukan. Lebih dari satu ketukan. Contohnya ini. I am happier. Saya lebih bahagia. I am more handsome. Saya lebih ganteng. Atau misalkan it is cheaper. Itu lebih murah. But one thing that you have to know, it's very grammatical and maybe you can find it in TOEFL, IELTS, or any test. Kalau misalkan komparatif seperti ini pasti diikuti oleh than. Karena membandingkan kan dua hal atau lebih, nggak bisa cuma satu. Saya nggak lebih ganteng. Lebih ganteng dari kapan? Dari sebelumnya. Atau lebih ganteng dari siapa? Lebih ganteng dari adik saya. Misalkan seperti itu. Kalau membandingkan pasti ada dua hal yang dibandingkan. Dan dari itu bukan from. Kalau untuk perbandingan, misalkan saya lebih bahagia dari, itu bukan I am happier from, tapi I am happier than. Kalau perbandingan itu rumusnya pasti pakai than. I am happier than my brother, misalkan. Saya lebih bahagia dari saudara saya. Atau misalkan I am more handsome than my brother, misalkan seperti itu. Atau it is cheaper, itu harganya lebih murah than that one, dibanding yang itu, seperti itu. Yang ini lebih murah dibandingkan yang itu, atau dari yang itu. Jadi than ini artinya dari atau dibandingkan. Kalau di bahasa Indonesia pasti ada than-nya. Jadi untuk komparatif itu pasti ada dua yang sesuai dengan patokan. ER itu untuk satu syllable atau akhirannya Y, kalau more untuk lebih dari satu syllable atau satu suku kata. But ada yang tidak beraturan. Contohnya good. Good ini tidak menjadi gooder, tapi jadinya better. Many atau much bukan jadi manier atau mucher, tapi jadinya more. Bad bukan jadi better, tapi jadinya worse. Terus ada lagi yang selanjutnya, far jadinya further, old jadinya older atau elder, later jadinya less, late jadinya later, late jadinya later. Seperti itu. Nah, ini yang tidak beraturan. Seperti itu. Karena ada yang regular dan ada yang irregular. Seperti itu. Kemudian, untuk yang superlatif gimana? Untuk yang paling. Kalau untuk paling, kita lanjut menggunakan paling, superlatif. Berarti pakainya est. Est atau most. Kalau most, itu pakainya the. Most. Contohnya, est itu yang kayak gimana? Est itu yang untuk satu syllable atau ended by y. It is ended by y. Happy jadinya happiest. Kalau the most ya sama kayak tadi aturannya, yang lebih dari satu syllable. Aturannya sama seperti yang di atas. Hanya saja kalau ini pasti ada the di depan. Kalau superlatif itu pasti ada the-nya. Atau misalkan di sini kita langsung kalimat aja. Happy jadinya happiest. Kemudian cheap jadinya cheapest. Kalau ini salah. Kalau misalkan handsome, most handsome. Kalau misalkan beautiful, jadinya most beautiful.
seperti itu. But you have to remember bahwa kalau ini superlatif harus ada the di depannya. Jadinya the happiest, the cheapest, the most handsome, the most beautiful. Jadi untuk superlatif harus ada the-nya. Kalau yang komparatif harus ada than-nya. Kalau superlatif harus ada the-nya. Artinya apa? Artinya paling atau ter. The happiest moment in my life berarti momen paling bahagia di hidup saya. Atau misalkan I am the most handsome boy in my family. Saya adalah anak yang paling ganteng di keluarga. Atau misalkan my sister is the most beautiful student in her class. Adik saya, adik perempuan saya adalah cewek yang paling cantik di kelasnya. Jadi yang paling ini adalah menggunakan kata yang paling. That's for superlative and comparative, and we also have the irregular, sama seperti yang tadi. Kalau yang irregular, good, better, paling baik jadinya best, paling banyak most, paling buruk worst, kemudian paling jauh farther, farthest, further, furthest jadinya. Older, elder jadinya eldest atau oldest, little less, least, latest atau last. Seperti itu. If you have the module, you can see and check it by yourself for the irregular one. Kemudian the next it's about prefix and suffixes. Ini saya mengulas secara singkat saja. Basically prefix ini imbuhan di depan, kalau suffixes itu imbuhan di belakang. Sama seperti imbuhan yang ada di bahasa Indonesia. Konteksnya sama. An itu artinya tidak, ri itu artinya again, ex itu artinya yang sudah mantan, yang sudah lalu. Miss artinya salah, dis itu artinya tidak. Contohnya, interesting jadinya uninteresting. Usual jadinya unusual. Interesting menarik, uninteresting tidak menarik. Usual biasa, unusual tidak biasa. Predictable dapat diprediksi, unpredictable itu jadinya tidak bisa diprediksi. Happy senang, unhappy tidak senang. So the additional un in the beginning of the words it indicates that the meaning is not, seperti itu. Artinya adalah tidak. Interesting bukan not interesting, tapi kita bisa menggunakan uninteresting. Usual, not usual, artinya kita bisa menggunakan unusual. Seperti itu. It also with re. Re itu artinya lagi. Rearrange, review. View kan melihat, review melihat lagi. Remake. Make membuat. Remake membuat ulang. Remake video artinya membuat ulang video. Kemudian yang re itu gain. Gain itu mendapatkan, regain mendapatkan ulang. Seperti itu. Kalau ex, ya ex itu mantan, former or previous something. Ex boyfriend, ex prime minister, ex president, kayak gitu itu gampang kalau ex. Miss itu wrong, mispronounced, misheard, heard mendengar dari hear, mispronounced dari pronounce, jadinya misunderstood, misunderstanding. Nah itu bisa. Kemudian dis itu jadinya tidak juga, seperti un. Like suka, dislike tidak suka. Appear muncul, disappear hilang. Artinya tidak muncul. Agree setuju, disagree tidak setuju. Kemudian yang suffixes di sini ada if,
I-N-Y, full, less. Less ya, bukan less. Kalau less itu di depan. Kalau less itu di belakang. Able atau able. Create. Dari kata create. Create itu menciptakan. Creative berarti orangnya kreatif. Attract, menarik. Attractive berarti menarik. Sifatnya menarik. Dirt, mengotori, dirty, kotor. Friend, teman, friendly, ramah. Care, care itu peduli. Careful berarti orangnya peduli. Help, menolong. Helpful, penolong. Use, menggunakan. Useful, berguna. Kemudian beauty, beauty, keindahan. Beautiful, cantik atau indah. Seperti itu. Contoh lagi yang less ini, use, menggunakan. Useless, enggak berguna. Less di sini artinya tidak. Care, peduli. Careless, enggak peduli. Jadi less itu artinya tidak. Misalkan home, rumah. Homeless, tidak punya rumah. Jadi less ini menunjukkan tidak punya atau tidak ada. Misalkan head, kepala. Headless, enggak punya kepala. Headless ghost, berarti hantu tanpa kepala. Brain, otak. Brainless, enggak punya otak. Heart, hati. Jantung. Heartless, enggak punya hati atau enggak punya jantung. Seperti itu. Jadi less di sini tidak punya atau tidak ada. Ini yang di belakang ya. Kalau di depan less itu kurang. Misalkan less sugar, artinya sedikit atau kurang. Able atau able artinya bisa. Enjoy, menikmati. Enjoyable bisa dinikmati. Comprehensible, comprehensible. Avail, available. Forget, forgettable. Unforgettable. Kemudian eat, makan. Eatable, bisa dimakan. Drink, minum. Drinkable, bisa diminum. Able kan artinya bisa. Kalau able kan, I am able artinya I can, sama seperti itu. Jadi able itu cara lain kita menunjukkan makna can, seperti itu. Kalau ditambahannya bisa gitu sama-sama. Enjoyable bisa dinikmati. Kemudian the next, it's about this. This is our main activity. Main activity it's about descriptive essay. Descriptive essay. I always say, always, wherever I am, whatever the level, I always say, if you are writing a text, always divide it into 3 different paragraphs. Whatever the kind of the text. Is it a descriptive essay? Is it a narrative? Is it argumentative essay? Or even report? So just make it into 3 different parts. Gampangannya seperti itu. Apa saja? Body, introduction, body, and conclusion. Body, sorry, introduction, body, and conclusion. We only need to divide it into 3 parts atau 3 organizations. Kita cukup bagi ke dalam 3 bagian. But first that you have to know, it's about the aim of the descriptive essay. Kalau di sini tulisannya adalah the main aim of descriptive essay is not simply to describe a particular object, place, person, or situation, but to make your reader see and feel the same you do. In other words, you should try to reproduce your thought on a paper. Obviously, you must write in accordance with a particular structure, which usually contains this one. Jadi, deskriptif ya mendeskripsikan. Misalkan, we talk about someone, seseorang yang semua tahu, misalkan our president, Mr. Joko Widodo.
Maka in the introduction you tell to the reader through your writing. Maka the introduction harus, this part is supposed to explain why the author has chosen specific object or person. Introduce comprise a strong thesis statement, attention, bla bla bla. Nah, karena ini harus mengambil atensi atau perhatian dari pembaca, maka harus jelas di sini. Siapa sih Pak presidennya? Maka jelas. Misalkan the president of Indonesia is Mr. Joko Widodo. Jelaskan kalau emang dia presiden keberapa? He is the 7th president of Indonesia and he is in the 2nd period of his government. Misalkan seperti itu dalam pemerintahannya. Dia ada di periode kedua di pemerintahan. So just talk about that generally. Kemudian in the body, karena ini deskriptif, maka in the body you may describe about him. Kalau mendeskripsikan gampangannya gimana? Gampangannya adalah tentang what, who, where, when, why, how. Gampangannya gini. What is his job? Udah diterangkan, dia adalah presiden. Who is she? Dia adalah Mr. Joko Widodo. Atau misalkan who-nya disambungkan ke yang lainnya. Who-nya misalkan his wife, his children. Maka bisa diterangkan di situ. He has a wife. Her name is Mrs. Joko Widodo. Mrs. Widodo. No, of course ya. Tidak seperti itu. Ya, kalau in European or Western countries, kita menyandangkan nama istri itu ke nama suaminya. Jadi Mrs. Widodo, kayak gitu. Kemudian Mr. Joko Widodo has 3 children. The first children is the mayor of Solo, Raka. The second one is Kahiyang. The third child is Kaisang. Nah, you have to know about that. It must be clear. About who there yang ingin disampaikan. Kalau memang mau disampaikan ya 3 itu, ya udah 3 itu aja. Explain about that. Kemudian you only need to tell about them, those 3 atau 4 dengan istrinya, misalnya istrinya dari mana, anaknya itu pekerjaannya apa, you may tell about that. Kemudian where, di mana Mr. Joko Widodo berasal dan tinggalnya sekarang di mana. You may tell about him related to the location where he was born. He was born in Solo, for example. I don't know clearly. Misalkan in bla 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 bla. Atau misalkan now he lives in Jakarta in the National Palace. Misalkan seperti itu. And sometimes he also stays in Istana Bogor, misalkan seperti itu. You may talk about that. And when-nya apa? Kapan ketika dia dulu jadi mayor, kapan dia dulu jadi governor, kapan dia mulai jadi presiden. You may talk about that. And then that's the body. Kalau mau tambah why and how, that's much better. And you may close for the conclusion. It emphasizes about the importance of your description. Misalkan, Mr. Joko Widodo is someone who was living in a small village in Solo, but now he is the president of Indonesia, the #1 person in Indonesia.
Kayak gitu. Itu bisa saja as the conclusion atau closingnya. Kalau misalkan menerangkan produk yang lain, misalkan Indomie, bisa Indomie. Misalkan you have to introduce about Indomie. The number one instant noodle in Indonesia is Indomie. It is produced by Indofood Company. Misalkan seperti itu. Kemudian it has been being the favorite of the students because you can cook it wherever you are or even you can buy it in a food stall easily, misalkan seperti itu. That's for the introduction. Kemudian the body, you tell about the taste, rasanya apa saja, harganya berapa, where can you get it, when you eat it the most, why you like it, and who invented. Kan bisa seperti itu. Kemudian ditutup closingnya in the 21st century where many students are going to other cities to study, to seek more knowledge, they stay in a boarding house and they have to spend more time for studying. So they have less time to eat. So the simple way to get food is just to cook instant noodle. And Indofood so far has been being the solution for every single student in Indonesia when they are hungry but they don't have time to cook. Seperti itu. That's the conclusion. Dan ketika misalkan you want to make it into 3 different paragraphs, maka buat ke dalam paragraf yang berbeda. Misalkan first you write the title, misalkan contohnya Indomie noodle. Maka just please write it into 3 different paragraphs. Paragraf pertama, that will be the introduction. That's the introduction. It's very simple. Seperti yang saya gambarkan tadi. You only need to talk simple way. And the second one, it will be the body. The body-nya, you may write it into 1 paragraph only or even more than 1 paragraph. Boleh 1 paragraf, boleh 2 paragraf. Khusus untuk body-nya ya. And then you close it in conclusion. Seperti ini. Jadi dibagi ke dalam 3 paragraf yang berbeda. If you want to make it into 3 different paragraph, it will be like this. Tapi kalau body-nya misalkan, saya menerangkan banyak hal, maka yang diperbanyak itu body-nya, bukan yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi yang ditambah itu body-nya. Misalkan ada 4 paragraf, berarti paragraf pertama it's still the introduction, and the last paragraph will be the conclusion or the closing. So the body will be paragraph 2 and 3. Tapi kalau cuma 3 paragraf, maka it's very clear that the first paragraph is the introduction, the second paragraph is the body, the last paragraph is the closing or the conclusion. So your job is only one actually. It's writing a descriptive essay. Descriptive berarti mendeskripsikan. It could be anything. It could be city. It could be a product. It could be people. It could be landmark. Landmark itu contohnya Monas, Tugu Jogja. Kemudian contoh lagi Masjid Istiqlal itu landmark. Kalau di Purwokerto landmarknya ya Rita Supermall atau alun-alun. So you may describe anything. Yang penting divide it into 3 different parts. Introduction, body, and conclusion. Yang penting dibagi ke dalam 3 bagian itu. Oke. The body you may write it into 1 paragraph or more than 1 paragraph. It's up to you. Yang penting ke dalam 3 bagian. Introduction, body, and conclusion. So
don't make it too long in a sentence. I mean, just write it in a short sentence. Nggak harus kompleks sentence, simple sentence saja. Misalkan di sini ditulis the most famous noodle in Indonesia is Indomie. Indomie. Titik, nggak usah banyak-banyak. Is Indomie. It is cheap. Sudah, titik kayak gitu aja. It is cheap. Many students like it. Sudah, titik seperti itu. Many students like it. Kemudian, it is the best solution when someone is hungry. Titik sudah. Mau segini aja paragraf satunya? Ya boleh, tapi lebih banyak yang lebih bagus. Kemudian di sini diterangkan harganya berapa. Kemudian setelah harganya berapa, rasanya apa saja. Di mana bisa dapatnya. Kemudian siapa penemunya. Kayak gitu. Itu diterangkan semua. You can explain it as many as possible. Gunakan simple sentence saja, yang penting runtut dan banyak. And then you will get a very clear information about the description that you write. Seperti itu. And then close with the conclusion for the closing. Seperti itu. So your activity is only one. It's about writing a descriptive essay. Make it into 3 different parts: introduction, body, and conclusion or closing. How many paragraph? It's up to you. Yang penting paragraf pertama itu harus harus introduction, dan paragraf terakhirnya harus conclusion atau closing. And the paragraph in between those two harus the body. Tadi sudah saya terangkan apa saja yang harus ada di body. Write it into different paragraph for its parts. Tulis ke dalam paragraf yang berbeda untuk bagian masing-masing. Introduction-nya paragrafnya berbeda. Body paragrafnya sendiri. Conclusion atau closing paragrafnya sendiri. Then you have to write it in a piece of paper, and then you may take a picture and then upload it onto OnClass. So you don't do it on the OnClass, but you do it in a piece of paper. So you have to write it in a piece of paper, tulis, capture it or take a picture of it, and then upload it onto the OnClass. That's all. Thank you so much for having me. Have a nice day wherever you are, and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.